Halo semuanya, perkenalkan saya Kevin Danderdu Sunabitupulu dari kelas 1A Administrasi Logistik dengan NIM 65320012 dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum asuransi. Pastinya kita sering mendengar mengenai asuransi, bukan? Hukum asuransi di Indonesia mengatur hubungan antara penanggung dan tertanggung. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi. Nah, ada banyak jenis-jenis asuransi. Yang pertama itu asuransi jiwa, di mana yang memberikan pertanggungan jika seorang meninggal dunia atau yang ditanggung ini mengalami meninggal dunia. Yang kedua, asuransi kerugian, yaitu melindungi harta benda dari risiko kerugian. Yang ketiga, asuransi kesehatan, di mana yang ditanggung menerima biaya pengobatan ketika mengalami sakit. Ada asuransi sosial, contohnya BPJS yang diselenggarakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Lalu ada asuransi komersial, yaitu asuransi yang dikelola perusahaan swasta dan bersifat sukarela. Nah, adapun klasifikasi asuransi, yaitu asuransi juga bisa diklasifikasikan berdasarkan satu, objek yang diasuransikan, misalnya ada jiwa, properti maupun kendaraan. Lalu yang kedua yaitu dan sifatnya, apakah dia bersifat sosial ataupun komersial. Nah, definisi perjanjian asuransi, yaitu perjanjian asuransi adalah kontak antara penanggung, yaitu perusahaan asuransi tersebut, dan tertanggung, yaitu pemegang polis, di mana tertanggung membayar premi sebagai imbalan untuk perlindungan dari risiko tersebut. Nah, adapun unsur-unsur dalam perjanjian, yang pertama, premi, yaitu uang yang dibayar tertanggung. Yang kedua itu ada risiko, di mana kejadian tidak pasti yang bisa menimbulkan kerugian. Lalu yang ketiga ganti rugi, yaitu kompensasi yang dibayarkan penanggung saat risiko itu terjadi. Nah, lalu yang terakhir itu polis, yaitu dokumen resmi perjanjian. Adapun asas-asas dari asuransi, yang pertama, asas kepentingan yang diasuransikan, di mana tertanggung harus memiliki kepentingan finansial atas objek yang diasuransikan. Yang kedua, ada asas etikat baik, di mana kedua belah pihak wajib jujur dan terbuka dalam memberikan informasi yang ada. Yang ketiga, ada asas indemnitas, di mana ganti rugi diberikan untuk mengembalikan kondisi finansial tertanggung seperti semula, bukan untuk mencari untung. Yang keempat, ada asas subrogasi, di mana setelah membayar klaim, penanggung bisa menggantikan posisi tertanggung untuk menuntut pihak ketiga. Yang kelima, asas kontribusi. Jika ada lebih dari satu asuransi untuk objek yang sama, maka beban ganti rugi dibagi. Yang keenam, asas causa proxima, di mana hanya risiko langsung yang menjadi penyebab kerugian yang dijamin. Nah, bagaimana jika terjadi sengketa? Jika terjadi perselisihan antara tertanggung dan penanggung, penyelesaian bisa dilakukan melalui yang pertama, musyawarah, diselesaikan secara kekeluargaan atau negosiasi. Yang kedua, BMI, yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, yaitu lembaga independen untuk menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, LAPS SJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Sejak 2021 menjadi salah satunya lembaga resmi untuk sengketa sektor jasa keuangan. Yang keempat ada OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, bertugas mengawasi industri asuransi dan keuangan. Dan yang kelima, pengadilan. Jika semua upaya lain gagal, sengketa bisa diselesaikan lewat jalur hukum formal. Nah, hukum asuransi memberikan fondasi yang kuat untuk memastikan perlindungan bagi kedua pihak. Memahami jenis asuransi, prinsip hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting, khususnya di era modern seperti sekarang. Nah, sekian penjelasan saya mengenai dasar-dasar hukum asuransi. Saya ucapkan terima kasih.